Pembahasan materi pembelajaran mendalam oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Impres Lamagewo segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Impres Lamagewo, yang saya hormati rekan-rekan guru hebat SD Impres Lamagewo yang masih bertahan dan masih semangat sampai pada kesempatan ini. Pada tempat yang pertama, sebagai insan Tuhan, patut kita naikkan puji dan syukur kehadiratnya, karena atas perkenaannya kita semua masih diberikan semangat untuk boleh hadir di lembaga pendidikan kita dalam keadaan yang sehat. Untuk mengefisiensi waktu, berikut agenda rapat kita pada siang hari ini. Yang pertama, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, doa. Yang ketiga, pemaparan materi yang merupakan pengimbasan pembelajaran mendalam yang kurang lebih dilaksanakan selama 5 hari. Demikian susunan agenda rapat kita pada siang hari ini. Mari kita bersama berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilakan dulu. Baik, sebagai insan Tuhan, mari kita membuka seluruh rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa. Kepada Ibu yang membawakan, waktu disilakan. Ibu pimpinan yang terkasih, Bapak Ibu guru, mari kita berdiri. Kita membuka kegiatan sosialisasi pelatihan yang telah diikuti Ibu pimpinan bersama 2 teman guru pada siang hari ini. Kita buka dengan doa dan izinkan saya berdoa untuk keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagimu Tuhan Allah Maha Besar, karena pada siang hari ini Engkau membimbing dan menuntun kami untuk masuk dalam ruang ini lewat suara dari pimpinan kami SD Impres Lamagewo untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pembahasan pengimbasan pelatihan tentang rencana pembelajaran mendalam yang telah diikuti oleh Ibu pimpinan kami bersama 2 teman guru
Ya Tuhan, sebagai guru besar kami, datanglah pada kami siang ini, sentuhlah kami, jamah dan berkatilah kami semua, agar kegiatan sosialisasi, pengimbasan pelatihan, rencana pembelajaran mendalam dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bukalah pikiran kami, agar apa yang disosialisasikan pada siang hari ini dapat kami pahami dengan baik dan kami praktekkan, laksanakan demi anak-anak bangsa, terkhusus pada SMP Lamakeo dengan baik. Nama-Mu Tuhan Sang Guru besar kami puji hari ini sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Baik, terima kasih untuk Ibu Grace yang sudah menghantar kita dengan doa. Kita langkah ke acara inti, yaitu sosialisasi materi pembelajaran mendalam yang disampaikan sendiri oleh Ibu pimpinan. Kepada Ibu, waktu disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan. Karena adanya kecintaan di antara kita, maka semuanya dapat berjalan. Dan siang ini, meskipun suasana panas, tapi kita masih sempatkan diri untuk terus melangkah, karena belajar itu berubah di setiap saat. Oleh karena itu, mari kita membuka diri untuk mengikuti pengimbasan sosialisasi tentang pembelajaran mendalam yang telah kami ikuti bersama 2 teman guru di SMPK Paladia, dan hari ini kita akan lanjut di unit kita tercinta ini, SD Impres Lamakeo. Mari kita sama-sama mengikuti dan terus belajar, berubah dan berubah. Pada pertemuan kita kali ini, yang pertama dalam pembelajaran mendalam, terlebih dahulu kita melihat profil pola pikir kita. Di pembelajaran mendalam ini ditekankan kepada kita guru memiliki 2 pola pikir, yaitu pola pikir tetap dan pola pikir berubah. Di kegiatan pola pikir tetap itu kebiasaan yang hari-hari kita lewati. Itu salah satunya. Saya tidak bisa melakukan ini. Saya sudah tahu semua. Saya tidak bisa membuat kesalahan. Saya hanya ikut prosedur. Ini contoh-contoh yang kita berpikir tetap dalam keseharian kita. Ini kita tidak bisa memberi pertanyaan kepada tiap orang, namun mari refleksikan semua yang ada di sini, pikiran-pikiran tetap yang dimunculkan ini. Apakah saya masih berada di zona yang seperti ini? Ataukah dengan tekad bahwa dengan pembelajaran mendalam saya harus berubah? Maka mari kita lihat pola pikir yang kedua, yaitu pola pikir berubah. Teman-teman guru hebatku yang terkasih, bahwa kita semua dituntut untuk berubah setiap saat. Yakni pemikiran kita yang kemarin semuanya serba tidak bisa, mari kita melangkah bahwa saya dapat belajar ini dengan keterbatasan kemampuan yang kita miliki. Jangan putus asa, mari belajar dan terus belajar. Yang kedua, saya menerima tantangan. Setiap tantangan datang dari manapun, terkhusus itu tantanglah diri kita sendiri.
bahwa apapun ke depannya saya harus bersedia melakukan ini supaya kita bisa melewati pola pikir tetap tadi ke pola pikir berubah. Tantang diri sendiri, jangan menunggu orang lain. Berubahlah dari diri untuk belajar mengetahui segala sesuatu yang baru. Yang ketiga, saya dapat membuat kesalahan. Setiap orang yang belajar harus refleksikan kesalahan. Tidak mungkin kita yang ada dalam ruangan ini semuanya sudah oke. Saya yakin kita semua masih berjuang belajar bersama. Maka belajarlah dari kesalahan kita masing-masing untuk memperbaiki dari yang salah menjadi ke hal-hal yang baik dan benar. Yang ketiga, yang keempat, saya dapat meningkatkan kemampuan saya. Dari contoh ini saya bisa ambil, kita yang masih, apalagi umur kami yang sudah tua, yang tidak pintar menggunakan alat elektronik ini, teman-teman yang masih muda, mari bergerak untuk berubah dalam hal ini. Jangan menyerah, tingkatkan semangatmu untuk berubah, sehingga apa yang dari hal-hal yang kecil semakin hari semakin bertambah dan pasti bisa. Pasti bisa, tidak mungkin tidak. Yang berikut, saya terbuka terhadap umpan balik. Bukalah diri kita, saling kolaborasi bertanya antar teman. Oh teman, kalau seperti ini bagaimana? Saya tidak bisa. Kira-kira jalan keluar yang teman berikan kepada saya supaya saya bisa tahu seperti yang teman juga bisa mengoperasikan semuanya ini. Umpan balik, jadi jangan hanya menunggu, tetapi kita mencari. Kalau belum tahu, cari tahu dari yang tahu, melengkapi semuanya itu, supaya di dalam pembelajaran kita setiap hari, baik di antara kita guru maupun murid, sangat baik dan efisien waktu yang kita gunakan di sana. Proses yang kita lewati itu benar-benar menjadi milik kita bersama, baik kita sebagai guru maupun peserta didik kita. Jangan sampai pagi datang sama dengan pulang. Dari hal ini kita belajar di pembelajaran mendalam. Mari berubah dari yang kecil baru. Setiap hari kita berubah jelas. Di sana semakin hari berubah, berarti kesempatan besar dapat kita capai. Teman-teman, itu untuk modul pertama kegiatan kita ini, pola pikir. Ini mari kita refleksikan masing-masing. Saya masih berada di pola pikir tetap atau saya sudah meningkat ke pola pikir berubah. Harapan bahwa apa yang kita dapatkan hari ini, mari kita refleksikan dan kita semua pada zona pola pikir berubah. Terima kasih. Mari kita masuk ke modul 2, yaitu konsep dan kerangka kerja. Konsep dan kerangka kerja ini teman-teman, kita semua perhatikan. Konsep pembelajaran kita semua dituntut. Di konsep pembelajaran itu ada berbasis proyek, ada berbasis masalah, ada kolaborasi, ada refleksi. Itu di konsepnya, konsep awal. Masuk ke kerangka kerja pembelajaran, berbasis kompetensi ya, berpusat pada siswa. Itu teman-teman melihat pusat pada siswa berarti semua kebutuhan yang kita jalani itu pusat kita kepada siswa. Minat mereka itu minat anak ini di mana, lebih senang di matematika. Kenapa anak tidak senang di pembelajaran IPAS? Dekati siswa-siswi kita, peserta didik kita untuk mengetahui itu. Paling kurang teman-teman tahu dalam pembelajaran, kegiatan pembelajaran berlangsung, ada anak yang punya minatnya tinggi, tapi ada anak juga tidak. Itu teman-teman yang temukan dalam proses pembelajaran. Berbasis teknologi. Nah sekarang itu
baik siswa maupun guru kita semua di sana menggunakan semuanya itu untuk efisiensi waktu pembelajaran. Berkelanjutan, kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri dan berkelanjutan. Siswa belajar secara mandiri dan berkelanjutan ini apabila di dalam terapan rencana pembelajaran mendalam itu anak benar-benar memiliki apa yang teman-teman sampaikan. Di sana itu mereka sudah memiliki jelas. Mereka akan membawa itu untuk pembelajaran atau belajar mereka ke tingkatan yang lebih lanjut. Itu di kerangkanya. Yang ketiga, model pembelajaran. Di model pembelajaran ini nanti teman kita bertiga akan menyampaikan kerangka, rencana pembelajaran mendalam dan langkah-langkahnya. Teman-teman pasti akan lebih tahu. Itu yang penting model pembelajaran, yang itu teman-teman sudah ada konsep bahwa ada model pembelajaran berbasis proyek. Saya punya materi ini berarti berbasis masalah. Dan ada lagi tugas yang teman-teman berikan kepada siswa melakukan di sekolah dan mereka kembali di rumah dan mereka kembali ke sekolah untuk mempresentasi hasil kerja mereka di rumah ke ruang kelas teman-teman. Untuk kegiatan kita di siang hari ini, teman-teman, jadi konsep dan kerangka yang relevan itu guru dapat merasakan pembelajaran yang efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau benar-benar teman menggunakan itu, jelas di sana kualitas pendidikan kita akan meningkat. Dari paparan yang tadi kegiatan pertama itu kita hanya merefleksikan, tetapi di penjelasan atau penyampaian kegiatan yang kedua ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Saya memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya dan kita tidak semuanya kepada saya, kita saling mengisi satu sama lain untuk mencari jalan keluar. Setelah itu kita akan ke 3 teman guru untuk memaparkan lebih jelas. Yang penting konsep dan kerangka kerja kita itu jelas itu. Konsepnya berbasis proyek dan lain sebagainya. Kerangka kerjanya seperti itu, model pembelajaran yang teman-teman rancang itu seperti itu. Dari sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, langsung disampaikan supaya kita sama-sama mencari. Ini masih dalam kerangka bisa. Kerangkanya maksudnya ini mengantar teman-teman sebentar masuk di rencana pembelajaran mendalam yang akan disampaikan oleh ketiga teman kita itu. Bagaimana? Apakah masih dalam kerangka bisa? Sebentar kalau kita berkembang di rencana pembelajaran. Oke. Silakan. Sudah. Oke. Baik. Kalau begitu untuk modul pertama dan kedua ini sampai di sini dulu. Kita masuk karena sudah adanya pemaparan konsep dan kerangka kerja, maka teman-teman dari guru kelas menyampaikan dulu rancangan pembelajaran mendalam supaya teman-teman ada bayangan mengkaitkan dari konsep dan kerangka kerja ini. Untuk itu kurang dan lebihnya dari hati yang dalam saya sebagai pimpinan untuk menyampaikan perimbasan yang kami dapat di SMPK Paladia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan banyak terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Pimpinan yang sudah memberikan sosialisasi kepada kita tentang modul-modul yang sudah didapatkan selama pelatihan kurang lebih 5 hari. Setidaknya meskipun dalam kerangka, tetapi kita sudah
dibekali dengan pengetahuan dasar bagaimana kita menerapkan strategi pembelajaran mendalam di lembaga kita yang tercinta ini. Sekali lagi, Ibu Pimpinan, kami ucapkan terima kasih banyak atas bekal dan pengetahuannya. Kita langkah ke acara berikut, yaitu pemaparan RPL